Salam bagi kita semua, saudara-saudara. Saya bernama Maruli Silalahi, berdomisili di Denver, Colorado, USA, udah hampir 8 tahun. Kenapa saya membuat video ini? Karena kita tahu semua situasi saat ini, dan kami juga berada di dalam kondisi istilah sekarang lockdown. Dalam menghadapi lockdown ini, kita semua termasuk saya harus lebih lama tinggal diam di rumah, dan saya berputar-putar di kamar dan tidur-tiduran dan sini, sehingga saya mendapat suatu inspirasi bagaimana saya melewati waktu-waktu yang menjenuhkan ini. Saudara-saudara, saya akan mencoba membuat satu video yang berjudul Bilut Marpikir. Akan saya coba mengkombinasi tentang ada beberapa video. Salah satunya video yang saya ambil ini adalah video yang sangat menarik bagi saya, yang saya hubungkan dengan firman Tuhan. Mohon maaf jika tidak berkenan, kiranya video ini dianggap tidak ada. Tetapi kalau berkenan, terima kasih. Mari kita coba. Saya ambil judul dalam kitab ini adalah Akulah Gembala yang Baik, yang dikutip dari beberapa ayat. Salah satunya adalah Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Inilah yang berkaitan dengan alur cerita daripada video klip yang akan kita lihat. Tetapi saya coba pertama adalah alinea kelima dan ayat kelima dan seterusnya ayat keempat, karena kita mengikuti jalur cerita video tersebut, di mana ayat kelima menyebutkan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka kenal, atau pasti mereka tidak ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara-suara asing itu tidak mereka kenal. Inilah suatu situasi di mana di dalam video itu ada 3 orang gembala yang asing mencoba memanggil domba-domba itu, tapi domba itu tidak mengerti apa yang dipanggil, suara yang diberikan oleh ketiga orang tersebut. Nah, tetapi di alinea berikutnya, bila mana muncul gembala yang asli, maka di dalam ayat 4 disebutkan, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Ini disebutkan bahwa gembala asli yang terakhir dalam video ini mengeluarkan suara dan memanggil domba itu, dan domba itu mendekat kepada gembalanya. Itulah 2 gerakan yang ditampilkan dalam video ini. Mari kita coba lihat video ini. One more time. Oh, one is.
Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Mari kita lihat, kita simpulkan gimana cerita daripada video tadi, di mana ada beberapa subjek, 3 gembala yang tidak asli dan 1 gembala yang asli. Nah, kalau perhatikan tadi video itu, ada media, unsur media yang tersedia di dalam sistem itu. Media itu adalah pertama gembala, kedua suara, ketiga gelombang suara, dan keempat udara. Udara itu adalah penghantar daripada gelombang suara tadi, dan keempat adalah domba, itu penerima gelombang tadi, di mana domba itu juga mempunyai media, yaitu telinga, pikiran, dan kaki menjadi penggerak domba tersebut kemana-mana. Itulah media yang secara sistematis digerakkan oleh gembala tadi. Tapi seandainya media itu ada cacat dan ada hambatan, maka misi daripada suara itu tidak akan berhasil. Misalnya kalau ada kabut, mungkin tidak didengar oleh si domba tadi, atau kondisi fisik si domba tadi, umpamanya gangguan telinganya rusak atau kakinya rusak, tidak bisa jalan, itu namanya media yang tidak fix, tidak sempurna, sehingga sistem tadi tidak berjalan dengan baik. Itulah faktor-faktor yang memberikan suatu misi atau keinginan daripada gembala tadi berhasil atau tidak. Tapi faktanya media itu berjalan dengan baik melalui proses latihan berkali-kali sehingga terjadi komunikasi. Latihan suara yang didengar oleh domba, di mana pada saat domba tadi sibuk memakan rumput di padang rumput, bisa mengalihkan perhatiannya karena suara tadi, sehingga dia meninggalkan rumput tadi, berjalan ke depan daripada gembala tadi. Nah, kita alihkan perhatian kita kepada manusia. Manusia itu mempunyai hubungan dengan Tuhan, seperti gembala dengan domba tadi. Dan tentu kita setuju semua, Tuhan itu menginginkan manusia itu berbuat baik dan meyakinkan bahwa kita bila berbuat baik dan segala macam syarat-syarat lainnya, maka kita akan duduk di sampingnya. Nah, faktor-faktor media yang memenuhi syarat untuk keinginan Tuhan, kita saling mengetahui bahwa ada media-media tertentu
supaya manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yaitu pertama adalah media yang diciptakan Tuhan sebagai alat untuk berhubungan dengan manusia. Media diciptakan Tuhan itu antara lain pertama adalah alam semesta. Alam semesta ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan antara matahari, bulan, dan bumi, dan segala isinya. Yang kedua adalah manusia ciptaannya sendiri, di mana manusia ciptaannya sendiri ada suatu alat untuk sebagai alat pembantu mengenai penyampaian media itu, yaitu panca indera dan pikiran. Dan banyak lagi media-media yang tersedia di dalam tubuh manusia. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah masuk kepada Alkitab. Alkitab itu berisi firman Tuhan. Dan keempat adalah Roh Kudus, yang juga disebut adalah Tritunggal. Itulah media-media yang diciptakan Tuhan dari Dia sendiri kepada manusia itu sendiri. Yaitu satu, pertama adalah firman Tuhan. Itu media yang tertuang di dalam media berikutnya, yaitu Alkitab. Media Alkitab, media firman Tuhan, media agama, gereja, pendeta-pendeta, ahli-ahli Alkitab, ahli Taurat, segala macam. Itu adalah media sebagai penghantar, seperti tadi penghantar gelombang suara, penghantar supaya itu sampai kepada manusia. Dan manusia itu juga mempunyai media yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan, karena Tuhan itu menginginkan berkomunikasi dengan Tuhan. Demikianlah perpaduan antara video tadi dengan yang saya masukkan di dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Dan kesimpulan saya bahwa kalau kita melihat domba-domba itu menuju kepada gembala, demikian juga manusia itu berlomba menuju kepada Yesus Kristus dengan segala berbagai macam cara. Mari kita menuju ke sana, karena ada media-media yang tersedia sehingga kita berjalan menuju Tuhan Yesus. Apapun caranya, kita masing-masing. Karena saya tidak menggurui ataupun memberikan penjelasan, karena itu adalah bagian daripada ahli-ahli Alkitab, para pendeta, para semuanya. Demikianlah video ini. Sekiranya berkenan dan akan saya coba video berikutnya dalam waktu yang akan datang. Terima kasih, salam.